Majelis Ulama Indonesia berdiri 1975, tujuannya antara lain memproteksi umat Islam Indonesia dari paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Al-mu'taqadat ad-dalah wa al-mudillah wal munharifah wa tayyarat al-haddama. Baik itu di sisi ideologis dan di sisi yang lain, sisi makanan, minuman, dan lain sebagainya. Singkatnya, Majelis Ulama Indonesia sebagai khadimul ummah dan juga sekaligus shadiqul hukumah, dan tujuannya antara lain lihimayatil ummah, sebagai mitra pemerintah yang loyalis tapi kritis. Kita tidak boleh berdiam diri menyaksikan kemunkaran, kezaliman, law violation, dan lain sebagainya di depan muka kita secara kasat mata. Kalau kita bersikap seperti itu, sama halnya dengan kita memberikan support dan dukungan terhadap kezaliman tersebut. Majelis Ulama Indonesia akan tetap bersama umat Islam dan akan menjadi juru bicara umat Islam ila an atanal yakin, insyaallah. Ada orang mungkin yang menduga setelah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia diwapreskan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, maka MUI sudah tidak lagi bersikap lantang dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi kami ingin meyakinkan justru inilah kesempatan bagi MUI untuk bersama-sama pemerintah mengoreksi kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Polisi-polisi pemerintah yang memang tidak menunjukkan keberpihakannya kepada umat, tetapi justru merugikan, merusak. Nah, ini perlu kita ingatkan kepada pemerintah. Bukan kita tidak setuju, bukan kita anti pemerintah, tidak. Ini bukti bahwa kita peduli kepada pemerintah. Karena umat Islam, mayoritas penduduk negara ini, secara demokratis, suara mereka harus didengar. Kalau dari sisi democratic norms, norma-norma demokrasi liberal, maka dimanapun negara di dunia ini biasanya selalu memperhatikan suara mayoritas. Karena mereka itulah yang menentukan arah kemana negara ini akan dibawa. Bukan sebaliknya. Kalau suara mayoritas itu dimarginalkan, ditekan, bahkan ditakut-takuti, diancam, itu adalah sebuah upaya pembentukan opini kepada publik bahwa negara tersebut adalah negara-negara yang mirip dengan negara diktator. Nah, kita tidak. Nah, kita tahu bahwa pemilu yang lalu sudah berjalan sedemikian rupa. Banyak tuduhan yang diarahkan kepada pelaksana pemilu tersebut, adanya kecurangan dan lain sebagainya. Kita tidak ingin mengulang kembali itu. Nah, pada saat kita memasuki tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia punya hajat besar, yaitu Kongres Umat Indonesia ke-8 yang diadakan di Bangka Belitung. KUII itu mengundang semua elemen masyarakat, dari yang agak ekstrim, agak moderat, dan agak liberal. Semuanya kumpul di sana, di Bangka Belitung.
dan kita mengeluarkan risalah Bangka Belitung. Antara lain, risalah itu menjelaskan bahwa KUII menolak Omnibus Law. Bahkan tegas lagi KUII minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan BPIB. Kenapa? Akibat statement-statement kepala BPIB yang madarratuhu aksar min manafi'i, ya, wa ismuha aksar min naftiha. Maka kita minta, udahlah nggak usah, karena akan menciptakan konflik horizontal yang lebih masif di kalangan masyarakat. Sampailah kita kepada suatu masalah. Kita pada awalnya tidak yakin bahwa COVID-19 akan datang ke Indonesia, dengan asumsi bahwa Indonesia lah negara yang suhunya panas, negara yang ada di Khatulistiwa. Konon ada yang mengatakan bahwa virus COVID akan mati dengan sendirinya pada suhu 20 derajat Celcius dan lain sebagainya. Dan pada saat KUI pun dibahas, semua berdoa mudah-mudahan COVID tidak masuk. Tetapi tanggal 2 Maret kita dikagetkan dengan adanya temuan pertama COVID-19. Nah, keluarlah apa yang kita kenal Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu ini menabrak begitu banyak undang-undang, memberikan anggaran yang cukup besar dari 405 triliun, 1 sampai 660 triliun, terakhir menjadi 900 triliun ya. Lebih. Insyaallah. Ila ayablugha al bilion dolar, bilion rupiah, ya 1 miliar triliun, bagaimana itu? Lalu kita saksikan bagaimana penanganan COVID. Oke, ternyata RUU pun menjadi UU, undang-undang, dan anehnya, ya dalam UU itu ditegaskan pengguna anggaran tidak boleh dituntut. Very immune. Ninda hasona diplomasi. Coba bayangkan, uang triliunan rupiah, 900 triliun, lalu kita koreksi waktu itu. Kalau 405,1 triliun, kemudian belanjanya cuma 17,1 triliun. Ya, kemudian sisanya adalah untuk ongkos sana sini jadilah 405 triliun. Bagaimana beli barang 71 triliun tapi biaya lain sekian triliun. Kalau dari sisi bisnis kita rugi besar. Kalau Umar bin Khattab menanyakan ini dari mana ini, bagaimana ini, duitnya sisanya kemana? Itu pun tidak cukup. Bahkan untuk rapid test kita harus bayar. Kita pada awalnya minta tolong dilakukan lockdown, tapi pemerintah tidak mau lockdown, PSBB, karena nggak punya uang. Main daun mizania, main daun fulus, oke, kita terima. Tapi kena terus nambah dan nambah. Oke, jadilah Perpu itu menjadi UU. Kemudian di waktu yang bersamaan ada Undang-Undang Minerba, juga lolos. Sebelumnya ada Undang-Undang KPA, jadi lolos RUU. Dan Undang-Undang HIP ini, kita mencermatinya banyak yang ngawur, kontradiktif. Oke lah, nggak perlu dibahas lagi. Sudah begitu banyak orang yang membahasnya. Maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan, kali ini we must speak up. Ya, labudda adarfa aswatana bisautin alif. Ya, kalau kita nggak apa-apalah jadi muadzin dulu, nanti imam kita cari orang lain. Ya. Jadi akhirnya kita berbicara. Agar suara ini lebih kuat, maka kita mengundang semua MUI provinsi. Oke, kita Zoom Ria. Bertemu semua sama.
kita menolak RUU HIP tanpa riset. Nama apapun kita tolak. Ya, biismi RUU HIP atau dengan nama-nama yang lain. Karena substansinya sama. Ya, jadi ada beberapa langkah yang memang harus kita buat. Kita tolak, kemudian kita sosialisasikan, kita koordinasikan sama ormas Islam, lalu kita lobby, dan nanti kita ambil kebijakan akhir kalau memang tidak membuahkan hasil dari upaya-upaya kita. Dari ikhtiar-ikhtiar itu, la yusminu wa la yugni min ju'. Nah, kita harus punya sikap. Maka sikap akhir itulah kita akan serahkan kepada umat Islam. Silakan. MUI akan bilang, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Sudah saya sampaikan ini ke DPR. Saya sudah sampaikan ini ke pemerintah. Kalau memang mereka juga tidak mau dengar, silakan umat. Ya al-khiyar amamakum. Ya al-khiyar lakum. Pilihan ada di tangan Anda. Mau Anda apakan, itu urusan umat. Apakah salah kita berbicara seperti itu? Maka kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Mengapa kita menolak? Karena menjadi ancaman besar bagi al-mithaq al-watani al-andunisi, konstitusi nasional kita, terutama yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita mengatakan semboyan Nabi itu iskariman au mutsyahidan. Apa salahnya dengan moto ini? Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan umat Islam harus punya moto seperti itu. Bukan hidup ya senang-senang masih muda, kemudian tua kaya, kemudian meninggal masuk surga. Tidak, kita iskariman. Hiduplah dengan rasa mulia. Asya ya'ishu Asya. Jadi artinya kita hidup di dunia ini memang harus berjuang. Tidak ada arti hidup kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu apa? Dengan cara-cara yang konstitusional, sesuai dengan hukum. Kita bukan mau berontak. Kita bukan mau melakukan keonaran. Kita bukan melawan pemerintah, bukan. Kita ingin dialog. Kita sampaikan menggunakan logika. Nah, kenapa mereka kebakaran jenggot? Kalau memang betul mereka baik, nggak usah takut, panggil. Lalu akhirnya, alhamdulillah, memang sekali-kali kita harus nekat-nekat juga. Karena kalau diam aja, ditekan terus kita itu. Maka jangan kira umat Islam itu diam. Umat Islam kalau sudah kelihatan musuhnya di depan mata, bangkit mereka. Ya, musuhnya harus diperlihatkan dulu. Tapi kalau musuhnya udah nggak ada, ribut lagi sesama mereka. Nah, inilah kesalahan dan kelemahan umat Islam. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu. Bagaimana caranya? Keep them united. Ya, membuat mereka terus bersatu. Jadi RUU HIP ini jelas. Alhamdulillah, semua sadar. Umat Islam sadar. Semua mendukung. 200 ormas forum, semuanya mendukung. Subhanallah. Bukan main-main. Alhamdulillah kalau begitu suara MUI masih didengar. Tapi kita juga bingung. Waduh, bagaimana caranya ini? Nah, kita alhamdulillah dari yang satu partai menolak, 2 partai menolak, terus alhamdulillah bertambah partai-partai, fraksi-fraksi di DPR yang mendukung kita. Dan minggu depan ketua MPR mau datang ke MUI. Ya, silaturahim. Oke, most welcome. Nah, ini kesempatan. Kalau memang kawan-kawan kita di lapangan mau demo, silakan mereka demo. Itu di alam demokrasi kok. Dijamin oleh undang-undang. Kenapa kalau orang lain boleh, kita tidak boleh? Silakan.
Jadi jangan salah menafsirkan, oh dituduhnya kita MUI sudah terpapar paham radikalisme, khilafahisme. Allahu Akbar. Radikalisme buatan Uni Eropa, terorisme buatan Amerika. Ya kenapa kita harus menggunakan istilah-istilah begitu yang semuanya adalah bertujuan untuk apa? Membunuh karakter umat Islam. Kenapa yang teroris hanya umat Islam, yang radikal hanya umat Islam? Kita harus belajar dari sejarah. Diradikalisasi, terorisme, semua itu buatan mereka. Jadi jangan mudah terpercaya. Jangan kita ikut, ayo kita gabung dengan gerakan anti radikal. Siapa yang radikal? Ya, kalau Israel sekarang mencoba menaneksasi sepertiga dari Al-Dhifah Al-Gharbiyah, West Bank, sepertiga akan dianeksasi lagi. Amerika diam, dunia diam. Apakah Israel bukan teroris, bukan radikalis? Dan di mana suara umat Islam dari Indonesia? Apakah kita menekan? Di mana? Mereka itu teroris. Jadi abu teroris itu mereka. Bukan kita. Ini sedikit-sedikit, kalau ada sedikit jenggot agak panjang dituduhnya kita teroris. Ya, celana yang agak sedikit naik ke atas dianggapnya teroris. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah kaprah. Jadi karakter assassination. Saudara-saudara sekalian, nah di sini MUI berperan. Maka kita coba bicara pemerintah. Pemerintah bilang oke, kita tunda, betul. Karena undang-undang RUU itu inisiatif DPR. Tapi apa yang disampaikan oleh Ahmad Basarah dari PDIP, ya kan? Ternyata beliau bilang pemerintah juga tahu RUU ya dari DPR dan sudah didiskusikan kepada pemerintah. Tiba-tiba presiden bilang kami tidak tahu itu inisiatif DPR. Gimana ini ya akhi? Kita ini bukan lahir baru kemarin, kita tahu bagaimana bermain politik. Terus jangan kita dibodoh-bodohi. Oke, pemerintah bilang saya dan kami tidak punya hak karena itu inisiatif DPR. Kami kata pemerintah kami tidak akan melakukan surat presiden surprise, betul. Tapi verbal kita mau itu tertulis dan yang kita minta adalah ditunda atau dicabut dari prolegnas. Ditunda selama-lamanya, Bu ya. Makanya Wakil Ketua One Team Press, Prof. Din bilang, ya ditunda selama-lamanya, itu kan bahasa, diksi yang digunakan lebih halus. Ila abadal abidin, kan? Kalau kita belajar di Gontor dulu, abadal abidin lamanya. Ya, sama saja, kalau ada bilang, oke, untuk ya tanpa reserve kita minta itu. Nah, apa yang terjadi saat ini? Ternyata ya mereka yang mengusung RUU HIP pun masih ngotot. Bahkan mereka sudah show of force. Apa katanya? Membunuh atau dibunuh. Ya, yuqatiluna au yuqtalun. Nah, bahasa Al-Qur'annya kan begitu, ya. Tapi komunis itu komunis. Komunis kan mengatakan bahwa ad-din afyunus sya'ab. Ya, agama itu adalah ya pengacau, katakan itu penyakit masyarakat. Agama itu hasyisus sya'ab. Jadi kita tidak boleh beragama. Di mana saja negara-negara komunis itu selalu orang-orang beragama itu menjadi musuh utama. Nah, ini perlu kita pahami. Jangan sampai kita tidak ngerti secara kronologi. Jadi MUI sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan konstitusi nasional. Kita melakukan dialog, kita tidak demo, karena pimpinan MUI sudah tua-tua. Tapi kita berikan masukan. Oke, alhamdulillah kita minta itu agar dicabut dari prolegnas. Nah, belum selesai masalah itu, dan mereka masih ngotot untuk meneruskan pembahasan, bahkan ada ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Kita juga menuntut agar mereka yang mengajukan RUU HIP itu di meja hijau kan dicari siapa, karena ini merusak, ya. Dan kita wajar, ini negara demokratis. Apakah
nanti polisinya mau ya mencari atau tidak, saya pikir mencarinya mudah, apalagi anggota DPR cuma 560, masa nggak ketemu sih? Pada akhirnya ketemu. Nah, kita minta, ini kita tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita ini adalah ya penjaga Pancasila, kita pengamal Pancasila, kita pendukung Pancasila, tapi kita tidak mau berkampanye, atau dengan kata lain, kita tidak mau nyombong ria mengatakan kita Pancasila, saya Pancasila. Nauzubillah min dzalik, padahal mereka itu anti Pancasila. Nah, belum selesai kasus ini, ada lagi masalah yang lebih dahsyat, Omnibus Law. Nah, maklumat MUI, alhamdulillah, kita mengucapkan baik terima kasih kepada umat Islam. Yang kedua ini, Omnibus Law ini sangat berbahaya. Dan MUI sudah melakukan konsinyering kemarin itu 3 hari. Dan melihat, membedah 11 klaster Omnibus Law tersebut. Ternyata lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Nah, bagaimana? Nanti kita akan sampaikan. Mungkin kita tidak mau mengeluarkan maklumat yang ketiga. Bisa gempar, ini belum selesai. Dikeluarkan lagi maklumat yang berikutnya, nanti terlalu boros, akhirnya umat bingung. Mana yang harus didahulukan? Nah, di Omnibus Law ini, kita secara historis perlu mempelajari. Sesungguhnya sebuah peperangan di dunia itu, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang antara dua negara bilateral, itu lebih banyak ditentukan oleh faktor rebutan sumber daya alam. Kita lihatlah, mengapa Amerika menguasai dunia, mengapa Jepang bisa menguasai Korea Selatan dan Cina. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam. Setelah Uni Soviet hancur, ya, luntur, kemudian dulu ada ya bipolar system, tinggallah unipolar system, tinggallah Amerika. Amerika jadi unipolar system, negara adidaya. Nah, dia negara adidaya, tidak ada lawan. 4 dekade berikutnya baru muncul sebuah negara adidaya baru, namanya Cina. Karena sudah habis kita tentukan, kita teruskan insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini membahasnya, karena memang sudah dikasih signal. Dipersilakan Raisul Jalsa. Ya, makasih Bu ya. Kita jeda setelah yang satu ini Bu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menyaksikan penjelasan detail kronologis dari Buya Haji Junaidi, dari beliau penjelasan terkait dengan persoalan-persoalan di sengkarut berbagai kebijakan yang sebetulnya spiritnya adalah memberikan kontribusi positif terhadap masa depan negeri kita yang gemah ripah loh jinawi dengan berbagai produk kebijakan yang sekarang ini lahir di tengah-tengah kita. Baik, kita persilahkan kepada Buya untuk memberikan perspektifnya supaya tuntas pemahaman kita terkait dengan berbagai hal, terutama kemungkinan kalau nanti TAP MPRS misalnya 25 yang kemarin disebut sebagai konsideran yang ini sedang dipersoalkan, kalau misalnya dicabut, apakah ini kemudian menjadi bisa diterimanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tafadhol Buya untuk memberikan penjelasan. Konklusinya bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengkaji RUU HIP itu secara komprehensif. Ditemukan begitu banyak kontradiksi, penggunaan istilah dan diksi-diksi yang ada.
kemudian kontensnya juga saling bertabrakan. Nah, semuanya itu bukan karena satu hal dan dua, bukan karena tidak dimasukkannya TAP MPRS 25/1966, tapi ada lagi ketuhanan yang berkebudayaan, pemerasan, ya Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Kalau Pak Dr. Yudi Latif kan selalu bilang bahwa 80% itu ngawur. Nah, jadi wajar kalau 200 ormas itu menolak. Oleh karena itu, apakah mereka merubah, ya, memasukkan TAP MPR nomor 25/1966, tetap kita mengatakan cabut dari prolegnas dan dibatalkan. Itu adalah harga mati. Kenapa? Lebih baik kita konsentrasi mengurusi yang lain yang lebih banyak manfaatnya, lebih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Pandemi COVID-19 membutuhkan konsentrasi, membutuhkan effort yang kuat dari semua anak-anak bangsa di negara ini. Kemudian di waktu bersamaan ada kelompok tertentu yang sudah tidak tahan lagi menerapkan new normal, yang pada akhirnya bisa juga berubah menjadi abnormal, new abnormal, ya kan? Ya, kita lihat the second wave ini sudah begitu banyak mereka yang terpapar. Itu pun belum selesai. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ambigu, yang kontradiktif, yang tidak satu arah, itu pun harus diselesaikan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia minta, bukan hanya sekedar minta, kita memiliki argumen, ya, yang kuat, yang bernas, historis, filosofis, sosiologis, semua digabung. Kurang apa lagi? Dan apakah permintaan yang lebih dari 200 ormas itu dianggap tidak masuk akal? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kalau mereka dihitung satu forum saja punya satu ormas punya 1 juta, 200 itu sudah hampir 200 juta. Ini 200 juta orang yang minta tolong jangan dibahas sekarang ini, delete, sudah, lupakan. Lebih baik kita konsentrasi masalah yang lain. Apa masalah lain? Masalah ekonomi. Kita mengalami minus 7%. Kita mengalami kontraksi ekonomi sedemikian rupa, akibatnya pengangguran akan semakin banyak. Banyak orang yang harus diperhatikan, nasib mereka harus diselamatkan. Itu kan lebih penting. Ya, kalau hanya ingin memperkuat BPIP silakan. Itu bisa dibicarakan di lain waktu. Maka Majelis Ulama Indonesia, kalau memang permintaan ini digubris, ya permintaan ini didengar, oke. Tapi kalau mereka masih ngotot, nekat, meneruskan pembahasan, kami akan serahkan nanti ke umat. Ya, silakan umat mau berbuat apa. Itu sudah di luar kendali Majelis Ulama Indonesia. Kita itu sebagai juru bicara umat Islam. Kita sudah menyampaikan ke pemerintah, kita sudah menyampaikan ke DPR dan MPR, dan setelah itu, fauqa qudratina wa taqatina. Silakan Anda lakukan itu. Kalau ingin melakukan al-masira al-kubra, tafadhalu. Kita akan dukung. Caranya bagaimana? Nah, itu kan nanti ada konsekuensinya. Lalu suhu politik akan semakin panas. Mengapa kita tidak cari jalan yang lebih baik, yang manfaatnya lebih banyak, madaratnya lebih berkurang? Nah, itulah kalau dari sisi pandang Majelis Ulama Indonesia. Belum lagi Omnibus Law, nanti juga masalah lebih besar dan lebih kompleks, dan itu akan juga mempengaruhi masa depan bangsa dan rakyat Indonesia tercinta. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan, karena saya harus bergabung dengan webinar lainnya. Terima kasih. Salam hormat dan takzim kami untuk semua umat Islam, pencinta damai, bahwa MUI bukan provokator. Ya, MUI itu adalah khadim dan muharrik, ya, penggerak, bukan bukan yang dikatakan yang didudukan sementara waktu oleh orang-orang yang tidak senang kepada Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Buya Ya. atas seluruh nasihat, tausiahnya, perspektifnya yang telah memberikan pencerahan kepada kita, kepada semua pemirsa, kepada seluruh penonton di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu gambaran sikap MUI bagaimana terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan kepada Buya kami sampaikan sekali lagi jazakumullah khair. Semoga Buya bisa tetap sehat, tetap terus Terima kasih atas doanya. istiqomah, tetap Amin. dengan keberkahan. Terima kasih. Kami akan beranjak kepada pembicara yang kedua, Yai Asep Oke. Sarifudin.